Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Oh, ini lirik yang memesankan pada kita supaya kita ini semua kita warga negara ikhlas membela negara, Bung. Ini zaman munculnya dengan dahsyat kekuatan ideologi keagamaan transnasional pada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, Bung. Ideologi yang jelas-jelas mengancam tegaknya negara, mengancam NKRI, mau mengganti Pancasila dengan ideologi Islam. Itu keren, Bung. Oleh pemerintah diterima dengan baik. Berdirinya HTI difasilitasi dengan baik. Diakomodir, beri tempat, beri waktu, muncul pengajian, tahlil, majelis zikir. Di semua pojok kota, Bung. Duit lah. Pemerintah kasih duit. Dulu tuh pemerintah murah hati. Pak Jokowi lu yang pelit itu. Kalau pemerintah dulu, ya pemerintah kan duitnya kan duit negara, Bung, bukan duit dari kantong. Jadi ya murah. Ya nggak kehilangan. Murah. Kalian boleh apa saja, asal jangan menyinggung SBY, asal jangan menyinggung Cikias, asal jangan nyinggung Partai Demokrat, apa saja kerjakan. Jadi negara pada waktu itu, Bung, negara itu hanya keluarga Cikias, Partai Demokrat, dan in person SBY. Negara itu dulu tuh. Negara itu hanya satu keluarga itu dan satu partai. Negara. Isinya itu. Selama kau tidak mengganggu SBY, amanlah. Kau boleh ganggu apa saja. Difasilitasi, Bung. Inilah model leadership yang sudah lewat. Sebagai bangsa, kita semuanya ini menderita lah. Dan kita orang per orang sebagai warga negara tentu banyak yang prihatin mendalam. Prihatin itu artinya, Bung, membuat perhitungan kan. Kalkulasi politik bangsa ini bakal didorong kemana dan bakal dihancurkan oleh kekuatan macam itu difasilitasi oleh presiden. Wah, ngeri, Bung. Ngeri. Mari kita lupakan yang ngeri-ngeri itu. Tapi kalau Anda nggak ingin melupakan juga nggak apa-apa. Kalau Anda nggak ingin melupakan nggak apa-apa. Tapi maksudnya kita lupakan, kita kesampingkan hal-hal seperti ini. Ngeremeh-temeh, tidak penting, yang penuh dengan politik keluh kesah. Mari kita bandingkan, Bung. Ibu Megawati Soekarno Putri berpidato dalam Munas, dalam musyawarah nasional ketiga partai, bukan Munas, Rakernas. Beliau pidato, Bung, dengan satu kita sebutlah amanat. Belum memberi amanat, yang memberi perintah kepada seluruh jajaran partai. Perkenalkan jago kita itu, Ganjar, secara rasional. Orang ini orang rasional. Perkenalkan dengan cara berpikir rasional. Cara berpikir rasional, Bung, tidak boleh cara berpikir lain. Tidak boleh cara berpikir yang emosional. Tidak boleh cara berpikir yang fitnah-fitnah ke orang lain. Tidak.
Perkenalkan saja jago kita ini cukup secara rasional. Cukup rasional. Itu sudah cukup. Nah, apa yang diceritakan sebagai calon presiden kita? Keunggulan apa yang kita punya? Oh, jangan keliru. Beliau itu dekat di hati rakyat. Beliau itu dekat dengan rakyat dan ada di dalam hati rakyat. Bung, apa kalau seorang tokoh kok ada di hati rakyat itu artinya apa? Ada namanya, Bung, itu pujaan rakyat. Loh, mengapa kok Pak Ganjar kok bisa-bisanya menjadi pujaan rakyat? Karena beliau menyusun program-program untuk membela kehidupan rakyat. Ya, enggak usah dikasih tahu, Bung. Enggak usah sok pamer, kita itu punya gagasan untuk menjadi presiden. Itu sudah ada gagasan yang dirumuskan sejak lama. Yang lalu, sejak zaman Orde Lama, sejak zaman negara itu dinyatakan berdiri. Itu rakyat menuju cita-cita adil makmur. Menuju cita-cita adil makmur bagi seluruh rakyat, Bung. Bagi seluruh rakyat itu sudah ditulis, sudah menjadi gagasan. Lalu ndak usah kita mau sok pandai, saya ini punya gagasan. Wah, enggak, Bung. Enggak bisa itu. Berdiri pada posisi itu, Pak Ganjar, begitu, udah cukup itu, Bung. Oh, jadi rakyat itu punya piutang kepada pemerintah yang menjanjikan hidup adil makmur. Lah terus hidup adil makmur itu Pak Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah itu apa? Program yang disusun. Oh, itu tidak sukar-sukar itu, Bung. Hidup di hati rakyat itu karena ada suatu gagasan yang sudah dirumuskan dengan keanggunan sebagai gagasan kenegaraan. Pikirkanlah, fakir miskin itu siapa yang harus mikir? Fakir miskin itu diurus oleh negara. Tidak perlu menunggu sebagai negara welfare state. Tidak perlu menjadi welfare state. Negara Pancasila mengandung di dalamnya unsur welfare state. Oh, tetapi mengapa kok belum adil merata? Karena kita tidak punya duit. Alasan pertama tidak punya duit, Bung. Tapi sekarang ini sudah mulai sejak Orde Baru sampai kemari-kemari. Itu duit itu untuk bancaan itu, untuk rujak-rujakan para pemimpin. Lalu rakyat yang seharusnya diberi kehidupan, dibikin hidup adil, fakir miskin dipelihara oleh negara. Fakir miskin dipelihara oleh negara, kalangan miskin diberi prioritas dalam program-program. Pak Ganjar melakukan itu. Siapa yang ngajari? Enggak diajari. Pak Ganjar enggak diajari. Dia GMNI. Gimana sih, Bung? Kalau orang GMNI udah otomatis itu dekat dengan gagasan-gagasan Bung Karno, dekat dengan ideologi nasionalis, dekat dengan gagasan-gagasan dan ideologi yang lainnya, yang lebih bawah, ideologi membela kaum miskin. Itu juga ideologi. Itu tidak formal. Yang formal itu Pancasila, nasionalisme, itu ideologi formal. Tapi kalau ideologi membela kaum miskin, oh ini partainya kaum marhaen. Kaum marhaen itu ya mereka yang tertindas tetapi tidak mengeluh. Mereka tertindas tapi tidak nangis-nangis. Ya tertindas ya enggak apa-apa. Sementara kita terima, nanti kita tunggu suatu momentum di mana muncul sejenis ratu adil. Nah, itu ideologi Jawa, Bung. Ratu adil. Itu ratu yang
bertahta di singgasana, dalam hal ini singgasana presiden. Oh, singgasana presiden Pak Ganjar lah. Pak Ganjar. Oh, jangan lupa juga, jangan Pak Ganjar dulu. Itu Pak Presiden kita Jokowi. Beliaulah yang membukakan. Beliaulah yang membukakan ini, Bung. Membukakan suatu gagasan bagi kita semua dan kita meneladani gagasan-gagasan yang sudah diubah menjadi tindakan. Bung, gagasan tidak ada gunanya kalau tidak turun ke bumi, down to earth, menjadi program nyata. Kalau hanya gagasan, ini pamer-pamerkan sama siapa itu, Yohanes itu, sok pamer gagasan, sok merasa lebih pintar dari presiden lainnya, kagak lah. Nggak bisa loh, nggak bisa. Jangan mamer. Ada gua nih di Republik ini, janganlah sok mamer gitu. Gagasan-gagasan itu tidak boleh berhenti di gagasan, melainkan has to be well implemented in your life, in day-to-day people's life. Gagasan buat apaan, Bung? Dan orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jangan diajak ngoceh tentang hal-hal kayak gitu, kan mereka udah paham tentang partai Marhain, tentang apa, ideologi kaum Marhain. Nah, ideologi kaum miskin, membela dan mengentaskan kaum miskin. Dalam Rakernas ketiga ini menjadi suatu highlight, garis bawah yang sangat tebal. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Negara itu siapa? Negara itu melalui kekuatan-kekuatan partai yang disebut the ruling elite, partai pemenang, partai yang berkuasa. Partai berkuasa ya Pak Jokowi menjadi presidennya, ini membuat partai berkuasa. Sebentar lagi partai berkuasa muncul lagi Pak Ganjar. Jadi begini, Bung, jangan orang, kalau Anda pandai, jangan mamerkan gagasan. Karena kepandaian Anda sebagai pemimpin itu harus diimplementasikan melalui tindakan. Kok pandai sebagai pandai terus Anda pidato, itu Anda bintang seminar itu namanya. Anda bintang seminar doang. Bintang seminar ya berhenti di seminar, Bung. Kasih honor 5 juta udah kelar. Tapi Anda pemimpin, apakah presiden, apakah gubernur, apa di bawahnya. Anda punya gagasan yang diimplementasikan. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Menuju gagasan sejenis welfare state. Karena negara republik dengan demokrasi Pancasila. Intinya sari, bukan. Intisarinya Bung. Intisarinya ideologi Pancasila itu mengandung gagasan welfare state, tapi tidak dipamer-pamerkan sebagai welfare state. Kalau kita ingin tiap saat itu pidato bahwa kita ini welfare state, siapa yang bilang salah? Cuman karena kita belum punya duit, maka keadilan belum merata. Maka pemerataan program belum bisa diwujudkan, tapi menjadi gagasan. Gagasan yang sudah diimplementasikan 10 tahun yang lalu oleh Presiden Joko Widodo yang mulia. Sesudah itu PDI Perjuangan pidato, fakir miskin dipelihara negara, fakir miskin dipelihara negara, fakir miskin dipelihara negara. Apa itu kalau bukan welfare state, Bung? PDI Perjuangan yang bicara welfare state tanpa kata-kata. PD Perjuangannya melopori gagasan tentang welfare state menjadi kenyataan. Bukan gagasan menjadi gagasan, Bung, gak ada gunanya. Gagasan yang diimplementasikan di lapangan. Itu artinya gagasan diturunkan ke bawah dari tingkatan filsafat dan teori, turun ke bawah untuk menjadi apa yang namanya the president has already done good thing in life. Begitu, Bung. Presiden telah melakukan tindakan mulia, agung, bagus. On earth,
bukan on ideology, on earth. Saya kira begitu, Bung. Mandat Ibu Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas ketiga baru-baru ini. Mandat itu menegaskan setegas-tegasnya kita ini mirip, kita ini mengandung unsur welfare state dan itu sebuah keagungan. Telah ditemukan gagasan welfare state untuk diimplementasikan. Bung, PDIP, ya PDIP, sekali PDIP dan sekali Ganjar ya Ganjar lah. Masa sekali Ganjar mau siapa? Sekali Ganjar. Salam ya Bung, salam. Oh, salam pada semua keluarga PDIP yang keren. Salam.